Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Palabuhan Ratu Channel. Saya Deli Aldiansa dan di sini saya akan reaction postingan-postingan ya atau pertanyaan yang ada di grup saya, yaitu grup Mekanik Berbagi Ilmu. Oke, di sini banyak sekali ya yang bertanya, berbagi ilmu dan saling silaturahmi, karena grup ini sebetulnya untuk mempererat tali silaturahmi para mekanik maupun user di seluruh Indonesia ya. Oke, untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Gas. Oke, pertanyaan pertama ya datang dari akun yang bernama Rudi Pingge ya. Bang, izin tanya, kok motor aku berasap padahal baru ganti piston. Oke, di sini saya bukan bermaksud menggurui ya. Saya di sini hanya berbagi pengetahuan aja ya. Oke, sebelum ke intinya, saya mau jelasin dulu penyebab motor mengeluarkan asap putih ya. Yang pertama, motor berasap itu karena oli masuk pada ruang bakar. Itu poinnya. Motor ngebul itu asap putih itu penyebabnya oli masuk ke ruang bakar sehingga oli terbakar dan keluar lewat knalpot dan mengeluarkan asap. Yang pertama di sini paling umum ya, itu silinder atau piston yang sudah baret ya, biasanya karena oli tidak naik membasahi blok silinder ya, maka akan terjadi panas berlebih sehingga menyebabkan baret karena tidak ada pelumasan ya. Yang kedua, masalah motor ngebul itu pada batang klep atau bos klepnya itu. Jadi kalau misalkan batang klep mengalami pembengkokan itu pasti ngebul karena akan terjadi baret juga, bergesekan dengan bos klep, dan lama-lama karena tidak lurus akan terjadi baret juga. Yang ketiga, seal klep mengalami bocor ya. Kebocoran seal klep itu dapat terjadi karena pemakaian motor yang sudah dalam jangka waktu lama ya. Motor yang sudah lama digunakan lambat laun seal katupnya akan mengalami pengurangan kerapatan. Jadi seal klep itu ada umurnya ya. Yang ori dengan yang lokal itu umurnya beda-beda ya, jadi klep bocor ya. Oke, lanjut kepada pertanyaan ya, kita ngopi dulu bentar ya. Bang, ini motor sudah di quarter, sudah ganti seher dan sudah ganti seal klep, bos klep juga masih bagus, klep masih bagus tapi masih berasap. Pertama, cek dulu ya di bagian knalpot itu dibuka dulu untuk ngeceknya, dibuka lalu motor dihidupkan. Kita bisa lihat di situ kalau motor berasap, dibuka knalpot pasti masih berasap. Atau bisa juga dibuka businya ya, dilihat businya basah atau tidak. Kalau misalkan busi basah berarti quarteran atau piston itu kurang presisi ya, makanya ngebul lagi, jadi percuma quarter kalau nggak presisi ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari akun Facebook bernama Sahaweh ya, kayaknya orang Sunda ini Sahaweh ya. Pengapian ada, BBM ada, kompresi ada semua, tapi tetap gak mau nyala, kira-kira apanya ya suhu. Waduh, ini oke, jadi seperti ini ya. Motor itu harus ada 3 poin untuk bisa hidup. Pertama itu pengapian, lalu BBM atau bensin, lalu kompresi ya. Kompresi itu harus ada. Tiga itu ada, motor harus hidup. Makanya ini bertanya, kompresi ada, pengapian ada, BBM ada, tapi gak mau hidup, pasti bingung ya. Pertama, apa sih yang harus dicek? Pertama itu kita cek posisi top. Posisi topnya kita cek dulu, sudah betul apa lewat satu mata atau kurang satu mata, itu pengaruh ya, bisa menyebabkan kompresi. Memang ada, cuman tidak center ya. Yang kedua, cek
kerapatan klep ya. Bisa jadi karena klepnya itu terlalu rapat sehingga pada saat posisi mesin dingin itu pasti susah hidup. Walaupun kompresi ada ya, kalau klepnya rapat itu pasti pasti pas dingin susah hidup. Tapi kalau sudah panas menyala ya. Kenapa? Karena ketika posisi panas tarikan kompresinya itu meningkat ya, kalau posisi ruang bakar itu panas. Kedua, berapa ya tadi, aduh lupa. Selanjutnya dari BBM, dari karbu, itu bisa saja ukuran pilot jet terlalu kecil atau terlalu besar ya, itu juga bisa jadi penyebab. Top yang kurang pas, klep terlalu rapat, pilot jet terlalu kecil atau terlalu besar ya ukurannya, itu pun bisa jadi pengaruh. Selanjutnya dari pengapian, coba dicek lagi businya. Busi itu memang ada yang masih mengeluarkan api tapi dia tidak bisa membakar sempurna atau apinya melebar kemana-mana. Jadi coba aja diganti businya dulu. Kalau masih tidak mau nyala, dicek ke bagian yang lain ya, seperti setelan klep, top, sama pilot jet ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, dari Zilpana Adinda Piki. Para suhu, saya baru ganti panbel Beat 2014, baru dipakai 2 hari kok udah ambyar alias hancur pencerahannya para suhu. Oke, di sini saya berbagi pengalaman ya. Biasanya itu kenapa sih? Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa jarak tempuh biasanya ya penyebab utama panbel motor cepat putus itu ya. Tapi faktanya itu tidak seperti itu. Jarak tempuh itu tidak memberi pengaruh besar pada panbel. Faktor utama yang menyebabkan panbel itu mudah putus, tidak awet, biasanya itu akselerasi atau beban kerja yang terlalu berat pada panbel atau terlalu berlebihan. Biasanya yang suka bawa-bawa berat, pakai motor matic, itu tidak disarankan ya, karena itu bukan menggunakan rantai, karena itu menggunakan karet ya, panbel itu. Jadi penyebabnya apa sih? Yaitu pertama, beban terlalu berat, terlalu berlebihan, itu bisa membuat panbel itu umurnya cepat rusak. Lalu selanjutnya panbel yang kependekan itu tipenya tidak sesuai ya dengan motor yang digunakan, karena panbel itu kan beda-beda, ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang ya. Jadi silahkan dicek lagi untuk tipe panbelnya, itu harus sesuai ya dengan motor yang kita gunakan ya. Kemudian kita cek lagi dari part-part yang lain ya, seperti puli, lalu rumah roller ya. Biasanya itu rumah roller sudah baret-baret atau sudah aus ya, itu bisa juga memperpendek umur panbel. Jadi dicek lagi puli dan rumah roller. Lalu biasanya karena ingin akselerasi bawahnya itu responsif ya di gas-gas awal, itu biasanya melakukan penggantian perspeedy ya. Kekerasan perspeedy-nya ditambah, biasanya 2000 rpm, 1500 rpm, bahkan lebih ya. Nah itu juga bisa jadi pengaruh kepada panbel ya, karena per yang keras itu menjepitnya lebih keras pada panbel ya, makanya gesekannya juga lebih keras ya, penjepitannya lebih keras. Lalu roller biasanya itu dikurangin ya gramnya. Standarnya roller untuk Beat FI itu biasanya di 13 gram ya. Biasanya karena ingin mendapatkan respon yang cepat untuk RPM bawah, itu biasanya diganti ya ukuran berat dari rollernya itu diturunkan 8 gram, 7 gram dan sebagainya. Nah itu pun bisa berpengaruh kepada panbel ya. Jadi karena bobotnya ringan,
di putaran bawah pun rumah roller itu menjepitnya keras, makanya penbel itu sering pecah-pecah atau putus bahkan gitu ya, umurnya jadi pendek. Itu bisa karena roller yang terlalu